Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai soal dari PBB P3 dalam sektor lainnya. Nah, sebelumnya untuk menentukan luas bumi perairan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rosita Dewi. Untuk Rosita Dewi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Nadita. Oke, pembagian wilayah perairan Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kep Dirjen nomor 185 tahun 2020, untuk setiap WPP ditentukan luas areal penangkapan ikan per kapal. Di sini sudah Di sini sudah ada 11 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPN RI. Yang pertama itu ada WPPN RI 571, yang kedua ada WPPN RI 572, dan seterusnya. Untuk WPPN RI 571, luas areal penangkapan ikan per kapal 165.187 meter persegi. Dan untuk WPPN RI 572, 559.883 meter persegi, dan seterusnya. Dan informasi mengenai perikanan tangkap, biaya produksi ditetapkan sebesar 70%. Angka kapitalisasi ditetapkan 10, dan NJOP bumi yang tidak terdapat hasil produksi ditetapkan sebesar Rp140 per meter persegi. Berikut soal PBB P3 sektor lainnya. PT Bahari Lestari dan PT Samudra Makmur memiliki izin berupa SIUP untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Kedua perusahaan tersebut masing-masing memiliki 6 buah kapal penangkapan ikan, 2 kapal berlayar di WPP NRI 711, dan 4 kapal lainnya berlayar di WPP NRI 712. Kapal-kapal milik PT Bahari Lestari belum sempat berlayar untuk menangkap ikan sepanjang tahun 2023. Sementara itu, pendapatan kotor yang dihasilkan oleh seluruh kapal PT Samudra Makmur selama tahun 2023 mencapai 1 miliar rupiah. Baik, terima kasih Rosita Dewi telah menjelaskan mengenai areal penangkapan dan juga pembacaan soal PBB P3 sektor lainnya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan pembahasan dari jawaban soal yang sudah dibacakan sebelumnya. Nah, untuk PBB terutang PT Samudra Makmur, tadi kita tahu bahwa PT Samudra Makmur eh, menghasilkan pendapatan kotor selama tahun 2023 itu sebesar 1 miliar rupiah. Nah, di sini kita catat pendapatan kotornya 1 miliar rupiah. Lalu untuk rasio biayanya yaitu sebesar 70%. Maka untuk pendapatan bersihnya itu sisa dari rasio biaya produksinya yaitu sebesar 30% dikali dengan pendapatan kotornya 1 miliar, maka menghasilkan 300 juta rupiah. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di informasi tambahan bahwa angka kapitalisasi ditetapkan sebesar 10, maka di sini kita catat 10. Lalu untuk NJOP buminya bisa diperoleh dari pendapatan bersih dikali dengan angka kapitalisasi yaitu 10, maka menghasilkan 3 miliar rupiah. Nah, lalu untuk luas areal penangkapannya, tadi dijelaskan di soal bahwa PT Bahari Lestari dan PT Samudra Makmur eh, memiliki 6 buah kapal penangkap ikan yang berlayar di WPP NRI 711 sebanyak 2 kapal dan juga di WPP NRI 712 sebanyak 4 kapal. Maka di sini bisa kita catat yaitu eh, WPP NRI 711 yaitu sebanyak 2 dengan luas arealnya yaitu 1577321 meter persegi. Lalu ditambah dengan 4 buah kapal lainnya yang berlayar di WPP NRI 712 dengan luas areal yaitu 285.058 meter persegi. Maka hasil luas areal penangkapan ikannya yaitu 4.294.874 meter persegi. Nah, lalu di sini kita bisa mencari NJOP bumi per meter perseginya,
yaitu yang dihasilkan dari NJOP bumi yang tadi sudah diketahui dibagi dengan luas areal penangkapan ikannya, yaitu menghasilkan Rp699. Nah, karena di sini terdapat notes, yaitu pembukuan ke bawah dalam puluhan rupiah penuh, maka di sini yang kita catat hanya sebesar Rp690. Nah, lalu kita bisa cari NJOP buminya, yaitu dari luas areal penangkapan ikan dikali dengan NJOP bumi per meter perseginya. Maka menghasilkan NJOP bumi dari PT Samudra Makmur yaitu sebesar 2.963.463.060 rupiah. Lalu untuk NJOP TKP-nya yaitu sebesar 12 juta rupiah. Maka NJOP untuk dasar penghitungan PBB-nya bisa diperoleh dari NJOP bumi dikurangi dengan NJOP TKP. Maka menghasilkan 2.951.463.060 rupiah. Nah, lalu untuk NJKP-nya, karena NJOP tersebut di atas 1 miliar, maka dikenakan tarif sebesar 40% dikali dengan NJOP dasar penghitungan PBB. Maka menghasilkan NJKP-nya yaitu sebesar 1.180.585.224 rupiah. Maka untuk PBB terutangnya yaitu tarif sebesar 0,5% dikali dengan NJKP yang sudah diketahui tadi. Maka menghasilkan PBB terutang dari PT Samudra Makmur sebesar Rp5.902.926. Lalu untuk PBB terutang PT Bahari Lestari, karena di sini di soal terdapat informasi bahwa PT Bahari Lestari belum sempat berlayar untuk menangkap ikan sepanjang tahun 2023. Maka seperti informasi yang sudah diberikan tadi, bahwa NJOP bumi yang tidak terdapat hasil produksi ditetapkan 140 meter persegi. Maka di sini untuk NJOP bumi di bagian WPPN RI 711 itu ditetapkan sebesar 140 meter persegi. Lalu luas areal penangkapannya, karena di sini NJOP bumi karena di sini bagiannya yaitu WPPN RI 711, maka luasnya yaitu luas 1.577.321 meter persegi. Dengan jumlah kapal yaitu sebanyak 2, maka NJOP buminya bisa kita kalikan semuanya dari NJOP bumi per meter persegi, lalu dengan luas areal penangkapan ikan, dan juga banyaknya kapal. Maka menghasilkan NJOP bumi untuk bagian WPPN RI 711 sebesar Rp441.649.880. Nah, lalu untuk WPPN RI 712 karena dia juga belum beroperasi, maka sama ditetapkan sebesar 140 per meter persegi dengan luas areal itu 712 itu seluas 285.058 meter persegi. Dengan jumlah kapal sebanyak 4, maka NJOP buminya bisa kita dapat dari NJOP bumi per meter persegi dikali dengan luas areal, dikali dengan jumlah kapal atau banyaknya kapal, maka menghasilkan NJOP bumi untuk bagian WPPN RI 712 yaitu sebesar 159.632.480. Maka kita bisa menghitung NJOP totalnya yaitu NJOP bumi di bagian WPPN RI 712 ditambah, maaf, ditambah dengan
NJOP Bumi di WPPN RI 712 maka menghasilkan 601.282.360 rupiah. NJOP TKP-nya masih sama 12 juta. Maka NJOP untuk dasar penghitungan PBB-nya bisa diperoleh dari NJOP total dikurangi dengan NJOP TKP. Maka menghasilkan 589.282.360 rupiah. Lalu untuk NJKP-nya, karena NJOP tersebut di bawah 1 miliar, maka akan dikenakan tarif sebesar 20% yang dikali dengan NJOP dari dasar penghitungan PBB. Maka NJKP-nya yaitu ada sebesar 117.856.472 rupiah. Maka di sini kita bisa menghitung PBB terutangnya dengan tarif yang sama yaitu 0,5% dikali dengan NJKP yang sudah didapatkan tadi, maka menghasilkan PBB terutang dari PT Bahari Lestari yaitu sebesar 589.282 rupiah. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.